Ya, baik. Saya mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga Prof, Dokter, dan rekan sejawat sekalian tidak bosan mendengar suara dan melihat wajah saya, karena ini saya lanjut sesi yang berikutnya, yaitu mengenai peran adipokain pada obesitas dan adipositokan atau adipokain pada obesitas dan dislipidemi. Seperti kita ketahui bahwa obesitas itu prevalensi di Indonesia semakin meningkat setiap tahun, dan tidak hanya terjadi pada anak-anak tetapi pada orang dewasa, dan juga terjadi pada semua level sosioekonomik, tidak hanya pada yang level sosioekonomik tinggi, tetapi saat ini juga kita lihat di Indonesia makin banyak yang sosial menengah rendah, juga makin banyak yang obesitas. Nah, kalau kita lihat data Riskesdas dari tahun 2017, 2013, 2018, kita lihat di sini peningkatannya hampir 2 kali lipat, baik itu yang obesitas maupun obesitas sentral menggunakan cut-off waist circumference 80 pada perempuan dan 90 pada laki-laki. Di sini tahun 2018 kita bisa lihat bahwa 1 dari 3 penduduk Indonesia itu mengalami obesitas atau obesitas sentral. Tentu saja ini menjadi masalah yang sangat besar karena obesitas ini akan menjadi pintu gerbang untuk terjadinya penyakit-penyakit yang lain seperti DM tipe 2, keganasan atau kanker maupun penyakit dari kardiovaskuler. Nah, apa sih yang menyebabkan peningkatan obesitas di Indonesia? Nah, salah satunya adalah peningkatan atau rapid economic growth yang terjadi di Indonesia. Bisa kita lihat di sini pendapatan per kapita makin tahun makin meningkat. Nah, tentu saja pendapatan per kapita yang makin meningkat akan ejawantakan atau dimanifestasikan dengan peningkatan konsumsi dari personal tersebut. Nah, penyebab yang lain adalah adanya urbanisasi yang lebih cepat juga pada kondisi-kondisi rapid economic growth. Banyak penelitian kalau misalnya di negara-negara yang terdapat rapid economic growth, maka tingkat dari urbanisasinya juga semakin meningkat. Nah, urbanisasi di sini tidak hanya sebagai perpindahan orang dari rural ke urban, tetapi juga perubahan yang tadinya kondisi rural menjadi kondisi yang urban, atau adaptasi dari urban lifestyle. Itu semuanya sebagai definisi dari urbanisasi. Penelitian yang saya dan Dr. Diki lakukan di Jakarta dan juga di Pulau Flores, kita membandingkan orang Flores atau suku Flores di Jakarta, jadi mereka sudah migrasi ke Jakarta, jadi mengalami urbanisasi, dan mereka suku Flores yang masih tinggal di rural Inde Flores, Nusa Tenggara. Nah, ini kita bisa lihat bahwa setiap 1 tahun orang Flores yang pindah ke Jakarta ini itu diasosiasikan dengan peningkatan kadar indeks massa tubuhnya sebesar 0,15 dan juga peningkatan waist circumference sampai 0,45 cm per tahun. Penelitian yang kami lakukan lain lagi juga terkait dengan suatu prospective cohort study kita lakukan pada mahasiswa baru UI, di mana mereka kita bagi 2, ada yang berasal dari rural yang baru pindah ke Jakarta, ada yang memang berasal dari urban. Nah, kita follow up mereka selama 2 tahun. Nah, pada kondisi baseline bisa kita lihat bahwa di sini indeks massa tubuhnya lebih tinggi yang di urban dibandingkan yang di rural, baik itu terkait juga waist circumference dan juga fat percentage hasilnya relatif sama. Dan kalau kita lihat prevalensi dari obesitas dan overweight-nya di sini tinggi sekali untuk yang urban dibandingkan yang di rural. Nah, kalau kita lihat dari intake makanannya, ternyata intake kalori, intake lemak, dan juga intake protein signifikan jauh lebih tinggi di urban dibandingkan yang di rural. Nah, kalau kita lihat secara prospektif atau tadi hasil cohort prospektifnya setelah 1 tahun, subjek-subjek rural yang bermigrasi ke urban itu mengalami peningkatan berat badan atau indeks massa tubuh yang hampir 2 kali lebih tinggi dibandingkan subjek-subjek yang memang sudah lahir dan besar di urban. Jadi kelompok rural ini mengalami resiko yang lebih tinggi ketika mereka pindah ke urban untuk mendapatkan kenaikan indeks massa tubuh. Dan ini diasosiasikan juga dengan peningkatan intake dari protein yang juga 2 kali lebih tinggi dibandingkan yang urban,
Bisa kita lihat di sini juga untuk karbohidrat lebih tinggi juga peningkatannya walaupun tidak bermakna secara statistik. Nah, tadi apa yang terkait dengan urbanisasi tadi, yaitu perubahan pola hidup di mana urbanisasi terkait dengan westernized diet, di mana kita mengkonsumsi high fat, high calorie diet dengan jumlah yang lebih tinggi, tetapi untuk intake sayur dan buah yang terkait dengan intake fiber atau serat itu malah menurun, dan juga adanya sedentary lifestyle. Dan sedentary lifestyle ini diperparah dengan banyaknya aplikasi yang ada di urban atau bahkan di rural pun yang mereka mengalami urbanisasi, di mana orang makin mudah untuk mendapatkan makanan atau bahkan barang-barang yang lain tanpa harus melakukan aktivitas fisik. Nah, semua hal yang seperti ini kita lihat di sini itu akan menyebabkan gangguan terhadap energi homeostasis atau keseimbangan energi, di mana intake-nya jauh lebih tinggi dibandingkan total energi expenditure-nya. Akibatnya terjadi suatu energi balance yang positif. Nah, energi balance yang positif akan disimpan di dalam tubuh dalam bentuk jaringan lemak atau adipose tissue. Kalau dulu kita menganggap bahwa jaringan lemak itu hanya sebagai satu kompartemen yang menyimpan lemak saja, tetapi makin ke sini kita makin tahu bahwa jaringan lemak ini sangat penting fungsinya, bahkan dianggap sebagai satu organ endokrin tersendiri. Karena apa? Karena jaringan lemak ini menghasilkan berbagai macam senyawa atau zat yang berfungsi banyak pada mekanisme atau homeostasis tubuh. Di sini ada yang namanya leptin, adiponektin, resistin, apelin, dan fosfatin, dan plasminogen active factor inhibitor 1. Nah, ini semua disebut sebagai adipokines atau adipositokain. Nah, ada juga mediator proinflamasi yang dihasilkan oleh jaring adipos, yaitu TNF-alfa, MCP1, dan IL-6. Nah, karena terkait waktu, maka untuk presentasi kali ini saya akan lebih banyak fokus pada leptin dan adiponektin. Apa itu leptin? Leptin adalah satu protein dengan 167 asam amino yang dikode oleh gen LAB atau OB dan diproduksi sebagian besar oleh jaringan lemak. Reseptornya adalah reseptor leptin dan fungsi utamanya adalah untuk mengontrol rasa lapar, food energy use, dan juga mengontrol dari keseimbangan energi di dalam tubuh. Nah, yang berikutnya adalah adiponektin. Adiponektin adalah satu protein dengan 244 asam amino yang di dalam tubuh bisa dalam bentuk multimer kompleks, bisa hexamer, tetramer, atau high molecular weight. Dikode oleh gen adipok dengan reseptornya adalah adipo R1, adipo R2, dan juga ada yang terakhir adalah T-kadrin yang baru relatif masih baru ditemukan. Fungsi utamanya adalah mengenai regulasi metabolisme glukosa, oksidasi asam lemak, dan juga mempunyai efek anti-inflamasi. Nah, kalau dari penelitian kita lakukan di IMERI, kita bisa lihat dan mengkonfirmasi dari penelitian-penelitian sebelumnya bahwa leptin ini berkorelasi positif dengan indeks massa tubuh dan juga dengan fat mass. Ini nilai korelasinya bisa kita lihat di sini, ini adalah underweight, normal weight, dan overweight atau obese. Kita lihat kadar leptinnya makin meningkat semakin dengan meningkatnya fat mass atau BMI. Nah, sebaliknya kita dapatkan untuk adiponektin. Adiponektin itu berkorelasi negatif dengan indeks massa tubuh. Di sini kita bisa lihat kadarnya makin turun dengan peningkatan indeks massa tubuh dan juga fat mass. Ini kita konfirmasi kalau kita lakukan adjustment tadi perbedaan antara urban dan rural, kita juga dapat lihat bahwa antara urban dan rural itu untuk leptinnya juga lebih tinggi di urban, sebaliknya kita dapatkan untuk adiponektin. Nah, kalau kita lakukan adjustment terhadap BMI, perbedaan ini menjadi tidak signifikan. Nah, ini menandakan bahwa BMI ini sangat menentukan kadar leptin dan kadar adiponektin. Nah, bagaimana peran dari leptin pada keseimbangan energi? Di sini akan saya jelaskan bahwa ada dua sinyal yang sangat utama di dalam tubuh kita yang bekerjanya di otak kita terkait keseimbangan energi. Yang pertama adalah sinyal satiety yang dimana diatur oleh dari gut hormones
Untuk pengaturan yang rasa lapar itu hormon yang berperan adalah ghrelin, untuk rasa kenyang itu adalah GLP-1 dan juga peptide PYY. Nah, sinyal yang kedua adalah sinyal yang berasal dari adipose atau adiposity signal. Ini terutama diatur oleh leptin, di mana dia lebih mengatur ke long term energy balance. Nah, kalau kita lihat di sini ada 2 primary neuron juga yang berperan untuk energy balance ini. Letaknya terutama di hipotalamus, bisa kita lihat di sini ada neuropeptide W atau AGRP, dan yang kedua adalah pro-opiomelanocortin dan juga CART. Nah, hormon ghrelin tadi yang sebagai impuls untuk rasa lapar, dia akan berikatan dengan ghrelin reseptor di neuropeptide W yang di hipotalamus, dan aktivasi dari neuron ini akan menyebabkan rasa lapar sehingga mengaktifkan dari MCP4 reseptor yang ini akan meningkatkan rasa lapar tadi sehingga pasien akan makan sehingga akan memperbaiki energi balance yang tadinya dianggap lagi rendah untuk keseimbangan energinya atau lagi negatif. Nah, yang terjadi sebaliknya, kalau misalnya ternyata ada keseimbangan energi yang positif atau pasiennya sudah cukup energinya, maka yang berperan tadi adalah leptin akan berikatan dengan leptin reseptor, akan menghambat dari neuropeptide W sehingga rasa laparnya dihambat, tetapi mengaktifkan dari POMC dan CART ini untuk menghasilkan alpha MSH, dan ini mengaktifkan MC4 reseptor, ini akan mengaktifkan rasa kenyang sehingga pasien tidak makan, dan karena keseimbangan energinya sudah dianggap cukup. Nah, ada kondisi yang lain di mana dari sistem limbik atau korteks itu juga bisa mempengaruhi liking atau craving dari food. Jadi sistem ini bisa juga di override atau dihambat oleh hedonic signaling pathway dari korteks atau sistem limbik. Nah, contoh paling jelas terkait peran dari leptin di energi homeostasis adalah pada kasus leptin reseptor defisiensi, atau baik itu leptin defisiensi maupun leptin reseptor defisiensi. Kasusnya sangat jarang, sifatnya adalah penyakit kongenital dan diturunkan secara autosomal resesif. Dikaitkan dengan mutasi dari gen LEP atau gen leptin reseptor. Nah, pada pasien-pasien ini biasanya mereka berat badan lahirnya normal, tetapi seiring dengan berjalan waktu, makin cepat naik berat badannya dan selalu merasa lapar sehingga terjadi hiperfagi dan obesitas. Ini juga terkait dengan hipogonadotropik dan hipogonadisme karena leptin cukup berperan juga untuk terkait hormon dari untuk gonad. Dan pasien-pasien ini sangat rentan terhadap infeksi karena leptin juga sangat penting perannya dalam sistem imun. Nah, ini contoh pasiennya sebelum diberikan leptin ini pada usia 3 tahun beratnya 42 kg, tapi setelah diberikan leptin maka kita bisa lihat pada usia 7 tahun ini komposisi tubuhnya sudah relatif jauh lebih bagus atau ideal. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa leptin itu mempengaruhi kontrol jangka panjang terhadap seimbangan energi di dalam tubuh karena dia akan menurunkan nafsu makan dan meningkatkan energi expenditure. Nah, pertanyaannya, mengapa pada pasien-pasien dengan obesitas yang notabene itu jaringan lemaknya itu tinggi, harusnya kan kadar hormon leptinnya tinggi di dalam darah, tetapi mengapa tidak terjadi pengontrolan seperti ini? Yang ada malah sebaliknya. Nah, ini terkait dengan suatu kondisi yang disebut dengan resistensi leptin atau leptin resistance. Apa itu leptin resistance? Leptin resistance adalah suatu kondisi di mana otak kita tidak merespon secara normal kadar hormon leptin yang cukup tinggi di dalam darah, sehingga pasiennya tidak merasa kenyang, malah mungkin merasa lebih lapar. Dan juga energi expenditure-nya bukannya ditingkatkan, malah menjadi makin turun. Jadi kita dianggap sebagai suatu kondisi yang starvasi. Jadi dianggap bahwa tubuhnya mengalami keseimbangan energi negatif. Ini adalah penyebab dari obesitas dan juga salah satu penyebab tersering dari kegagalan untuk manajemen penurunan berat badan jangka panjang. Jadi kalau misalnya kita menurunkan berat badan kita turun di awal-awal, otomatis leptinnya turun, tetapi sayangnya leptin resistance-nya tidak membaik sehingga yang ada pasiennya malah makin jadi laparnya,
energi expenditure makin diturunkan karena otak kita mensensing kita makin kekurangan energi, sehingga akhirnya terjadi kompensasi, berat badannya makin naik. Itu yang kita lihat adanya suatu yo-yo sindrom pada pasien-pasien yang dengan leptin resistant yang sedang obesitas yang dengan leptin resistant yang berusaha untuk menurunkan berat badan. Mekanismenya bagaimana? Mekanisme dari leptin resistance ini adalah yaitu ketidakmampuan dari leptin untuk mencapai sel targetnya yang ada di otak, adanya ekspresi leptin reseptor yang menurun, dan juga signaling dari leptin reseptor yang terganggu. Selanjutnya, bagaimana aplikasi klinis dari leptin untuk treatment dari obesitas? Tadi sudah saya sampaikan, yang paling jelas manfaatnya adalah pada pasien-pasien dengan defisiensi leptin yang jelas, yang tadi terutama adalah congenital leptin defisiensi. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien yang secara umum kita temukan yang obesitasnya pada usia yang relatif dewasa? Nah, banyak penelitian yang sudah dilakukan, tetapi memang masih banyak pada hewan coba, di mana diberikan recombinant methionine human leptin, yaitu metraleptin atau pegylated human recombinant leptin atau PEG-OB, untuk mengatasi leptin resistant. Jadi dinaikkan kadar leptinnya secara suprafisiologis, ternyata hasilnya masih kontradiktif. Ada sebagian subjek yang terdapat penurunan, ada sebagian yang tidak mendapat penurunan yang signifikan. Nah, ini dikaitkan terkait dengan tadi leptin resistensi yang belum tentu bisa diatasi dengan pemberian ekstra hormon leptin dari luar atau suplementasi hormon leptin. Sehingga diusulkan dari beberapa penelitian diberikan adanya suatu leptin sensitizer, yaitu di beberapa penelitian GLP-1 analog, amylin, dan pramlintide, kemudian molekul seperti resveratrol, selastrol, dan bahkan metformin, dan menyampaikan merupakan salah satu leptin sensitizer. Jadi untuk terkait leptin ini, itu masih banyak penelitian yang harus dilakukan untuk menegakkan suatu leptin-based terapi terkait obesitas. Sekarang kita masuk ke dalam adiponektin. Nah, adiponektin saya sudah sampaikan itu mempunyai korelasi negatif dengan indeks massa tubuh dan massa lemak. Dia bekerja melalui adipo R1 dan adipo R2 dengan melalui aktivasi AMPK dan aktivasi dari piper alfa, delta maupun gamma. Seperti kita ketahui, AMPK itu merupakan jalur aktivasi juga untuk obat metformin, piper gamma itu jalur aktivasi untuk obat thiazolidinedione yang notabene adalah obat untuk DM. Nah, adiponektin ini meningkat pada kondisi restriksi kalori dan juga penurunan berat badan. Jadi kalau misalnya ada restriksi kalori dan penurunan berat badan, maka kadar adiponektin ini akan meningkat. Bagaimana kaitannya dengan adiponektin dan insulin resisten? Tadi sudah saya sampaikan jalur aktivasi adiponektin ini sangat terkait dengan jalur obat-obatan untuk DM. Makanya di sini sangat penting jalur adiponektin terkait dengan insulin resisten. Tadi melalui jalur AMPK dan piper alfa, karena keduanya ini adalah regulator dari metabolisme lipid dan glukosa yang sangat penting di dalam tubuh. Nah, ini kalau kita lihat di sini jalurnya adalah melalui penurunan dari gluconeogenesis, glycogenolysis, terutama ke liver, sedangkan untuk ke otot skelet itu dengan peningkatan dari oksidasi fatty acid dan penurunan lipid konten. Kemudian karena sifatnya adiponektin yang saya sampaikan ada yang mempunyai efek anti-inflamatori, dia dengan menurunkan TNF-alpha dan IL-6, sehingga low grade inflammatory yang ada di dalam kondisi obesitas juga akan menurun, dan juga ada penurunan dari oxidative stress. Semuanya akan memperbaiki dari insulin resistant. Nah, pada kondisi hipoadiponektinemia, maka akan terjadi peningkatan resiko dari DM tipe 2. Waktunya Bagaimana? 2 menit lagi, Dok. Baik, Dr. Adi, terima kasih. Bagaimana efek adiponektin terhadap cardiovascular disease? Nah, kita bisa lihat di sini adiponektin mempunyai efek anti-aterogenik dengan menurunkan ekspresi dari ICAM, VCAM, sehingga adesi molekul terhadap endotel sel itu menurun, kemudian juga meningkatkan produksi dari nitric oxide sehingga menjadi vasodilatasi pembuluh darah. Kemudian efek anti-inflamatori tadi akan menyebabkan makrofag yang lebih ke anti-inflamatori makrofag phenotype, dan ini akan menyebabkan penurunan dari foam cell di dalam pembuluh darah. Kemudian kerja dari adipo R2 ke smooth muscle juga akan menurunkan proliferasi dan migrasi dari smooth muscle cell, semuanya akan menurunkan resiko dari aterosklerosis.
Nah, bagaimana aplikasi klinis dari adiponektin? Untuk meningkatkan adiponektin, maka kita bisa lakukan dengan meningkatkan olahraga, restriksi kalori, dan juga mendapatkan diet Mediterranean. Dari beberapa penelitian memperlihatkan bahwa diet Mediterranean bisa meningkatkan kadar adiponektin. Saat ini sangat sulit atau belum berhasil dilakukan suplementasi adiponektin karena produksinya tidak dimungkinkan karena strukturnya sangat kompleks. Yang ada saat ini adalah struktur senyawa nama adiporon, tapi ini bukan adiponektin, tetapi bisa mengaktifasi adipo R1 dan adipo R2 sehingga kita bisa dapatkan manfaat positif dari adiponektin. Nah, berikutnya bagaimana kaitan antara leptin, adiponektin, dan dislipidemi. Ternyata dari banyak penelitian sebenarnya kaitannya antara leptin dan dislipidemi masih belum well established. Sebagian besar masih dimediasi oleh indeks massa tubuh atau BMI. Kalau kita lihat di sini dari data yang kami dapatkan di penelitiannya di IMERI, bahwa leptin ini berkorelasi positif dengan total kolesterol dan LDL kolesterol. Nah, sebaliknya adiponektin itu berkorelasi positif dengan HDL kolesterol dan berkorelasi negatif dengan kadar triglyceride. Ini dua profil lipid ini yang sangat terkait dengan metabolic syndrome. Nanti saya akan sampaikan bagaimana kaitan dengan adiponektin dan metabolic syndrome. Nah, peningkatan adiponektin ini akibat peningkatan adiponektin dapat menurunkan triglyceride karena akan menurunkan hepatic lipogenesis dan juga meningkatkan adipocyte storage dari triglyceride. Nah, ini terkait lipoadiponektin dan metabolic syndrome, penelitian dilakukan oleh Dr. Fatima dan Dr. Diki untuk populasi Indonesia. Dengan peningkatan status standar deviasi leptin, maka metabolic syndrome akan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Sebaliknya, kalau misalnya kita ada peningkatan adiponektin dari status standar deviasi, itu akan terjadi penurunan metabolic syndrome, resikonya sebesar 20-25%. Ini yang terakhir adalah bagaimana kaitan antara gut microbiota, adipose tissue, leptin, dan adiponektin. Seperti kita ketahui bahwa gut microbiota itu sangat berperan penting pada patofisiologi dari obesitas. Nah, yang terjadi tidak hanya karena perubahan dari komposisinya, tetapi juga karena ada perubahan dari metabolites. Nah, bagaimana kaitan antara gut microbiota, adipose tissue, dan leptin, adiponektin? Kita bisa lihat dari penelitian kita lakukan di IMERI juga dengan Prof. Pradana, Dr. Dante, dan Dr. Diki, dan saya juga, kita bisa lihat bahwa leptin itu berkorelasi positif dengan abundance dari firmicutes dan berkorelasi negatif dengan proteobacteria abundance. Kalau kita lihat dengan fat percentage dan leptin yang dua notabene ini adalah berkorelasi positif, jenis abundance-nya juga hampir sama. Nah, yang menarik kalau kita lihat di adiponektin, kita bisa lihat bahwa di sini adiponektin itu berkorelasi positif dengan Roseburia, Blautia, Fecalibacterium, dan Subdoligranulum. Nah, keempat kelompok bakteri atau genus level yang tadi saya sebutkan ini adalah kelompok bakteri yang kita sebut butyrate producing bacteria. Kita tahu bahwa butyrate ini sangat terkait dengan perbaikan dari insulin sensitivitas dan mempunyai efek antiinflamatori. Dari beberapa penelitian sebelumnya dikatakan bahwa modifikasi dari gut microbiota ini dapat mempengaruhi kadar leptin dan adiponektin yang ada di dalam tubuh, tapi hasilnya masih kontradiktif. Baik, sebagai summary dari apa yang sudah saya sampaikan, yang pertama adalah leptin dan adiponektin mempunyai peran yang sangat penting pada obesitas dan juga beberapa penyakit terkait obesitas. Leptin itu sangat penting untuk mempertahankan homeostasis energi dalam tubuh dengan mengontrol intake makanan dan juga energi expenditure. Dan adiponektin sendiri bekerja terutama lebih untuk membuat fenotip dari jaring adipose tissue yang lebih sehat. Dan terakhir, leptin dan adiponektin bisa menjadi target potensial untuk tata laksana obesitas di masa depan dengan meningkatkan sensitivitas leptin, meningkatkan kadar signaling dari adiponektin, dan juga mungkin juga intervensi dari gut microbiome. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.